Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, Pak Dirjen Adwil yang mewakili Pak Mendagri, kemudian Pak Deputi 4 mewakili Pak Kepala BNPB, rekan-rekan sekalian, seluruh wartawan, jurnalis, rekan-rekan media, baik dari media cetak, media elektronik maupun media online yang kami hormati. Alhamdulillah kita sore ini bisa bertemu kembali. Acara hari ini adalah acara konferensi pers untuk menjelaskan mengenai rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM darurat untuk kabupaten kota di luar Jawa dan Bali. Kami mohon izin Pak Menko, Pak Menkes mengantarkan rekan-rekan media. Seperti kita ketahui di tingkat nasional kasus COVID-19 masih terus meningkat cukup tinggi, baik dari sisi kasus aktif, kasus tambahan harian, BOR, kemudian juga level asesmen dari pandemi, beberapa kabupaten kota juga meningkat ke level 4. Demikian juga yang terjadi di luar Jawa Bali dibandingkan dengan minggu sebelumnya, sebelum penerapan PPKM darurat maupun PPKM mikro diperketat tadi juga mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan. Karena itulah mendasarkan berbagai kenaikan indikator kasus COVID-19 tadi, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kondisi yang semakin tidak kondusif. Nah, belajar dari pengalaman yang ada di Jawa Bali, maka untuk di luar Jawa dan Bali, tadi sudah dilakukan serangkaian rapat koordinasi tingkat menteri dengan para gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, pada kesempatan ini nanti Pak Menko, Pak Menkes, kemudian juga dari Kemendagri dan BNPB akan menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM darurat untuk beberapa kabupaten kota di luar Jawa dan Bali. Nanti Pak Menko akan menyampaikan penjelasan terkait dengan secara umum hasil evaluasi kondisi terkini baik nasional maupun luar Jawa dan Bali, dan juga Pak Menko akan menjelaskan berbagai kebijakan terkait dengan penerapan PPKM darurat untuk beberapa kabupaten kota di luar Jawa dan Bali. Kemudian nanti Pak Menkes kita harapkan juga menyampaikan berbagai penjelasan terkait dengan perkembangan varian baru di luar Jawa Bali, kemudian juga target testing minimal di kabupaten kota, terutama di luar Jawa Bali, juga terkait dengan peningkatan kapasitas rumah sakit, dan nanti juga beliau akan menyampaikan terkait dengan ada aplikasi bagi rumah sakit terkait pelaporan ketersediaan oksigen di rumah sakit. Dan dari Kepala BNPB nanti kami mengharapkan menyampaikan penjelasan mengenai kepatuhan masyarakat, tingkat kepatuhan, kemudian juga kinerja Satgas Daerah dan Posko. Dan khusus untuk Pak Dirjen Adwil nanti terkait dengan pengaturan dari pelaksanaan PPKM darurat ini, nanti mohon Pak Mendagri segera menerbitkan instruksi Mendagri baru yang akan kita berlakukan mulai hari Senin. Kira-kira demikian kami mengundang yang terhormat Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan rencana penerapan PPKM darurat untuk daerah luar Jawa dan Bali. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan, kemudian Pak Dirjen Adwil mewakili Menteri Dalam Negeri dan Deputi 4 dari BNPB. Pertama, kami melihat bahwa secara nasional eskalasi COVID masih terus meninggi, baik itu di dalam maupun di Pulau Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Nah, dari asesmen yang ada secara nasional, konfirmasi harian ada kenaikan 43,97%, dan dari segi kematian naik 56% dan rawat inap naik 13%. Kasus aktif secara nasional sebesar 359.455 kasus, dengan kontribusi Jawa Bali 76,88% dan non Jawa Bali sebesar 23,02%. Nah, kemudian berdasarkan data-data, kita melihat bahwa kabupaten yang berada di level 4 di luar Jawa Bali terus mengalami peningkatan. Per Juli ada 30 kabupaten kota tanggal 1 Juli, kemudian meningkat menjadi 43 kabupaten kota di 5 Juli, dan pada tanggal 8 Juli meningkat lagi menjadi 51 kabupaten kota.
Kemudian kasus aktif juga mengalami peningkatan dari 50.513 pada tanggal 27 Juni, naik pada tanggal 5 Juli menjadi 67.891 kasus, dan kembali naik pada 8 Juli menjadi 82.711 kasus. Dan kita lihat juga beberapa bor meningkat, walaupun di luar Jawa Bali rata-rata alokasi dari rumah sakit antara 10 sampai dengan 20%. Jadi ini masih di bawah angka yang diminta oleh Pak Menteri Kesehatan 40%, sehingga tentunya bornya relatif ada yang tinggi di Lampung, Papua Barat, Kepri, Kalbar, dan Sumbar. Nah, dari hasil analisa dengan memperhatikan varian daripada Delta, kita melihat dari 43 kabupaten kota dalam evaluasi yang dilakukan secara harian, maka dianalisa lagi 23 kabupaten kota di luar Jawa Bali, dan dari analisa tersebut 19 kabupaten kota bornya di atas 65%, dan vaksinasi relatif di bawah 50%. Yang sudah mencapai 50%, di atas 50%, hanya 4 kabupaten kota keseluruhannya di Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Natuna. Nah, kalau kita lihat dari berdasarkan parameter untuk PPKM darurat, di mana level assessment-nya di level 4, bornya di atas 65%, dan kasus naik signifikan, dan capaian vaksinasi kurang dari 50%, maka pemerintah mendorong beberapa daerah untuk diberlakukan PPKM darurat. Itu daerah tersebut adalah Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, kemudian juga di Kota Mataram, Kota Medan, serta Kota Batam. Nah, pengaturannya tentu kalau kita lihat ini adalah 15 daerah berdasarkan kriteria yang ada. Pengaturan pembatasan kegiatan tersebut ini mengikuti PPKM darurat yang ada di Jawa Bali, di mana kegiatan ini nanti akan diatur dalam instruksi Mendagri nomor 15 sesuai dengan nomor 15, 16, dan 18. Dan ini adalah pembatasannya terkait dengan perkantoran untuk di daerah darurat adalah 100%. Kemudian belajar mengajar juga ini dilakukan secara daring. Kegiatan esensial ini mengikuti bahwa pemerintahan 25% dan esensial dari work from home-nya 50%. Kemudian sektornya adalah sektor-sektor yang terkait dengan sektor esensial, antara lain pasar modal, perbankan, teknologi informasi, perhotelan, non-karantina, dan industri yang esensial yang sudah memperoleh IOMKI. Kemudian yang kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, makanan, minuman, industri-industri seperti petrokimia, semen, penanganan bencana, kemudian juga terkait dengan kegiatan supermarket, pasar tradisional, toko-toko, pasar swalayan, seluruhnya masih bisa beroperasi yang esensial sampai dengan pukul 20. Kemudian untuk apotek bisa 24 jam. Kemudian makan minum seluruhnya take away, tidak ada dine-in. Kemudian di pusat perbelanjaan ditutup sementara. Kemudian tentunya apabila ada akses tetap untuk restoran, supermarket, pasar swalayan tetap dibuka untuk 50% kapasitas. Kemudian kegiatan konstruksi berjalan terus, kemudian kegiatan ibadah sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama, di mana terkait dengan kegiatan ibadah untuk tidak mengadakan kegiatan peribadatan. Dan ini tentunya selama PPKM darurat dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Kemudian kegiatan di publik seluruhnya ditutup sementara.
kemudian kegiatan sosial seni budaya ditutup sementara, rapat seminar juga seluruhnya ditutup sementara, kemudian untuk transportasi umum nanti diatur oleh Perda dan Perkada, sedangkan perjalanan sesuai dengan edaran dari Menteri Perhubungan dan berbagai pengaturan lain. Nah, terkait dalam pelaksanaan PPKM darurat, nanti terkait dengan tingkat kepatuhan, Kepala BNPB akan menyampaikan. Kemudian terkait dengan kewajiban testing, ini sudah ada di dalam instruksi Mendagri yang tanggal 17 kemarin, di mana ada kewajiban untuk daerah-daerah itu melakukan testing. Nanti Pak Menteri Kesehatan akan menjelaskan terkait dengan testing minimal. Memang dengan adanya testing minimal per hari ini, maka tentunya akan ada ditemukan hal yang positif. Jadi ini adalah suatu hal yang lumrah. Dengan peningkatan testing, ini meningkatkan tracing, tentu akan ada kenaikan daripada kasus positif yang bisa terjaring. Nah, selanjutnya terkait dengan dukungan APBN, pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat ini sedang mempersiapkan bantuan beras dari Bulog sebesar 10 kg. Ini yang diberikan kepada 10 juta program KPM yang menerima PKH dan 10 juta KPM penerima program BST. Jadi pemerintah menyiapkan untuk 20 juta dengan 10 kg. Nah, ini sedang dalam proses di Bulog dan di Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah juga mendorong program yang ada di Kementerian Koperasi UMKM, yaitu bantuan produktif uang muka sebesar 1,2 juta untuk 3 juta pengusaha kecil UMKM, ataupun ini didorong diutamakan di daerah-daerah yang dilaksanakan PPKM darurat. Dan ini program akan segera dipersiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan pemerintah juga mendorong dukungan-dukungan untuk PPKM ini, antara lain tentu pemerintah sudah mempunyai alokasi yang dimasukkan di dalam program pemulihan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya nanti Bapak Menteri Kesehatan juga akan menjelaskan bahwa arahan Bapak Presiden bahwa vaksinasi ketiga booster untuk tenaga kesehatan ini juga akan segera diatur oleh Pak Menteri Kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan, dan ini diharapkan booster ini bisa dilakukan untuk 1,47 tenaga kesehatan yang tentunya bisa diharapkan ini bisa meningkatkan imunitas daripada tenaga kesehatan kita yang ada di frontline. Mungkin Pak Menkes bisa langsung menambahkan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini memang kami diminta oleh Pak Menko mengantisipasi penyebaran kasus Delta di luar Jawa. Dan kami sudah bicara dengan para epidemiologis dan melakukan juga diskusi dengan diaspora Indonesia di luar negeri. Kita lihat bahwa memang kasus Delta ini nomor 1, ini chartnya ada di kanan, yang kiri itu Alpha, ya, dilakukan penelitian di Inggris. Ciri-cirinya 2. Yang pertama, CT-nya lebih rendah. Ya, jadi yang kelihatan sebelah kanan itu CT-nya lebih rendah. Kemudian dia masa aktifnya itu lebih cepat. Ya, jadi sembuhnya pun lebih cepat, tapi meningkat keparahannya pun lebih cepat, sehingga intervensi terapeutiknya atau perawatan di rumah sakitnya pun berbeda. Nah, dari angka-angka seperti ini, kita sudah mencoba melakukan di halaman selanjutnya berapa simulasi menggunakan CT. Jadi tanpa melakukan genome sequencing yang cukup lama, kita melihat berdasarkan angka CT, contohnya yang ada di Sumatera Barat, karena datanya terima kasih lengkap. Kolom 1 dan kolom 2 kelihatan itu. Kolom 1 itu diambil di minggu pertama Desember 2020, di mana Delta belum menyebar. Rata-rata CT yang paling kecil itu 12,15. Sedangkan kita lihat di Sumatera Barat, di akhir Juni, angka CT-nya itu sudah 8,22 yang paling kecilnya. Jadi even di bawah 10. Kalau kita bandingkan dengan baris yang paling bawah, ya, row yang paling bawah, itu adalah
Jakarta, Kudus, dan Bangkalan, profil deltanya itu memang CT-nya juga rendah di bawah 10. Sehingga dengan menggunakan komparasi seperti ini, kita bisa menduga bahwa daerah-daerah yang rata-rata CT minimalnya rendah, itu kemungkinan sudah dimasuki delta, sehingga kita bisa melakukan persiapan-persiapan yang lebih baik dalam rangka mengantisipasi penyebaran delta yang memang lebih cepat. Tidak lebih mematikan delta ini, tapi penularannya lebih cepat. Sehingga tata cara perawatan di rumah sakitnya dan agresivitas kita untuk melakukan testing harus ditingkatkan. Kemudian di halaman selanjutnya terus, ini contohnya aja secara grafis Bapak Ibu media, kalau dilihat dari kanan, yang 38,7 itu adalah 38,7%. Di bulan Desember, contohnya di Sumatera Barat, 38,7% dari orang yang terkena CT-nya di bawah 20. Sekarang Sumatera Barat 63,6% di atasnya itu CT-nya di bawah 20. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta, Kudus, Bangkalan yang memang deltanya sudah dominan, 81,2% CT-nya di bawah 20 CT value-nya. Jadi memang terlihat kalau rata-rata CT value-nya sudah rendah, itu menunjukkan kemungkinan terjadi penyebaran delta di sana, sehingga kita bisa mengantisipasi lebih baik untuk daerah-daerah di luar Jawa. Selanjutnya, mungkin saya akan cepat saja. Apa yang kita sudah mengambil keputusan, tadi Pak Menko sudah mengarahkan agar sekarang setiap uji PCR itu CT value-nya harus dimasukkan ke sistem. Karena sekarang belum dimasukkan ke sistemnya Kementerian Kesehatan, agar kita bisa menggunakan untuk mengantisipasi di mana daerah-daerah yang potensi penyebaran deltanya ada di sana. Ya, dan kita mulai Senin akan mulai roll out ini ke seluruh provinsi, termasuk yang di luar Jawa. Di halaman selanjutnya mungkin saya akan cerita sedikit, halaman selanjutnya. Untuk bisa mengantisipasi varian Delta, penting sekali untuk kita melakukan testing yang lebih agresif, teman-teman. Jadi saya bilang nggak usah khawatir kalau kasus konfirmasinya naik, justru dengan demikian kita bisa melakukan antisipasi yang lebih baik lagi, baik di sisi isolasi maupun di sisi rumah sakitnya, termasuk kesiapan oksigen dan lain sebagainya. Jadi kita sudah menerapkan setiap kabupaten kota kita kasih target. Kalau positivity rate-nya di atas 25%, dia harus 15 kali standarnya WHO. Kalau 15 sampai 25, 10 kali standarnya WHO, dan seterusnya. Yang sesuai standar WHO, 1/1000 per minggu, itu kalau positivity rate-nya di bawah 5%. Ya. Selanjutnya, ini adalah contoh, halaman selanjutnya ada contoh dari target testing yang perlu dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota, ya. Selanjutnya, ini yang pertama. Jadi langkah pertama adalah satu, kita harus pastikan data CT value PCR test itu masuk ke sistem Kementerian Kesehatan untuk masing-masing kabupaten kota agar kita bisa mengantisipasi potensi penyebaran Delta. Yang kedua, kita harus meningkatkan jumlah testingnya kita agar kita bisa sekali lagi mengantisipasi secara lebih dini potensi adanya varian Delta. Dan yang ketiga, supaya kita lebih siap menghadapi adanya penyebaran mutasi Delta ini, rumah sakit kita diharapkan sejak sekarang sudah melakukan konversi dari tempat tidur biasa ke tempat tidur COVID. Ya, di halaman selanjutnya kita bisa lihat aja langsung, ini kita ke kabupaten kota yang tadi Pak Menko lakukan review terhadap 8 provinsi. Misalnya di Singkawang kita lihat memang bornya sudah tinggi, ya, mungkin 97% di kanan. Tapi bor itu tinggi karena tempat tidur COVID-nya baru 129. Padahal total tempat tidur rumah sakit yang ada di Singkawang sebenarnya 1.248. Cara yang paling cepat untuk menurunkan bor adalah melakukan konversi dari tempat tidur yang belum didedikasikan untuk pasien COVID menjadi pasien COVID. Dengan demikian itu akan mempersiapkan tempat tidur yang lebih banyak kalau misalnya nanti pasien COVID-nya naik. Di halaman selanjutnya, kita juga sudah melakukan simulasi oksigen. Hampir seluruh kota di luar Jawa sebenarnya kondisi rumah sakitnya masih relatif cukup baik, tapi belajar dari pengalaman di Jawa, kita masih memastikan kita jauh lebih siap di sini, dan kita juga sudah menghitung kebutuhan oksigen kira-kira ke masing-masing provinsi. Di halaman selanjutnya kita juga sudah melakukan itu per kabupaten kota. Kita juga sudah memberikan contoh
bagaimana mappingnya terhadap produsen oksigen dengan meniru yang kita lakukan di Jawa. Dan kita juga di halaman berikutnya sudah membuat website khusus di mana setiap rumah sakit bisa memasukkan data kebutuhannya sehingga kita tahu, oh sisa oksigennya 12 jam lagi, atau 24 jam lagi, atau 48 jam lagi, sehingga kita di pusat bisa membantu melakukan intervensi untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini. Di halaman selanjutnya, kita juga akan cerita sedikit mengenai vaksinasi, ya, buat teman-teman sekalian. Vaksinasi kita sudah menembus 48 juta. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita mencapai 10 juta pertama itu butuh 8 minggu. Ya. 10 juta berikutnya 4 minggu, dan sekarang kita harapkan mungkin tidak sampai 2 minggu kita sudah naik 10 juta dosis. Dan kita sudah menyuntikkan ke 35,6 juta orang. Suntik pertamanya itu sekitar 18,1% dari target vaksinasi kita. Di halaman selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, 3 hari terakhir ini vaksinasi kita selalu di atas 1 juta vaksinasi. Jadi angka 1 juta itu sudah kita tembus, dan titik tertinggi kita pernah 1,5 juta. Ya, sekarang arahan Bapak Presiden kalau bisa di bulan Agustus kita menembus angka 2 juta. Selanjutnya mungkin saya akan cerita sedikit. Ini adalah ranking dari suntikan dosis pertama masing-masing provinsi. Buat informasi teman-teman, ada beberapa negara bagian di Amerika yang memang baru 40%, 30%, walaupun rata-ratanya sudah tinggi. Ini beberapa provinsi seperti Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau, ini sudah di atas 50% untuk suntik pertamanya. Ya, jadi kita harapkan beberapa provinsi, terutama karena daerah-daerah ini juga daerah-daerah yang merah, yang parah, kita bisa selesaikan lebih cepat vaksinasinya. Selanjutnya, mungkin ini ada sedikit, nah ini yang paling rendah, ya, ini memang tugasnya kita. Selanjutnya, mungkin yang terakhir kami ingin sampaikan, ini adalah, yang jadwal vaksinasinya nggak ada ya, ini ya. Jadi kita bulan ini akan kedatangan vaksin sekitar 33 juta, ya seperti tadi Pak Menko sampaikan. Kita terima kasih kepada teman-teman dari Amerika yang sudah memberikan Moderna. 4 juta akan datang bertahap. Yang tahap pertamanya akan datang minggu ini. Kemudian juga dari Jepang 2,1 juta dosis yang juga sudah datang dan akan lengkap minggu ini. Dan juga tetap dari COVAX dan Gavi kita akan dapat lagi 3,4 juta dosis. Sehingga makin banyak vaksinnya datang, kita bisa menyuntikan ini ke rakyat kita dengan lebih cepat. Coba mundur satu aja ya, mundur satu. Jadi ini buat transparansi ke teman-teman wartawan. Di kolom kedua dari kanan kita bisa lihat bahwa Juli akan ada 33 juta dosis, Agustus 45 juta dosis, kemudian naik terus sampai puncaknya di Oktober 85 juta dosis. Ya, walaupun memang data ini berubah even setiap hari. Ya, karena memang ada ketidakpastian dari sisi supply-nya. Tapi setidaknya kalau kita lihat secara akumulasi sampai akhir tahun ini kita bisa menerima 441 juta dosis. Seperti teman-teman ingat, target vaksinasi kita adalah 181,5 juta orang atau 363 juta dosis. Jadi harusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi seluruh target populasinya kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa lakukan ini dengan cepat dan butuh bantuan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menkes. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Pak Menko, Bapak sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, ada 15 kota kabupaten, jadi tepatnya 2 kabupaten, Manokwari dan Berau, kemudian sisanya 13 kota. Ini dimaksudkan karena adanya indikator kenaikan yang signifikan di daerah tersebut sehingga memerlukan upaya untuk terutama menekan mobilitas masyarakat dengan pemakaian masker sehingga diterapkan PPKM darurat. Jangan sampai nanti kita fokus hanya di Jawa Bali, kemudian di luar Jawa Bali terjadi lonjakan, dan kemudian nanti akan bisa menimbulkan efek pingpong. Saling yang satu sudah baik, kemudian nanti akan dipengaruhi oleh daerah lain yang meningkat. Kemudian untuk pelaksanaan PPKM darurat ini, yang dimulai nanti
hari Senin sampai dengan tanggal 20. Tadi sudah dilaksanakan rapat dengan Forkompinda, para gubernur, bupati, wali kota, dan Forkompinda tingkat 1 tingkat 2. Yang perlu dilakukan upaya simultan mulai dari sosialisasi dan persuasif, terutama memberikan komunikasi publik kepada masyarakatnya masing-masing, dan kemudian memberikan masukan atau dialog dengan asosiasi-asosiasi yang terdampak, mulai hotel, restoran, kemudian tempat wisata, dan lain-lain, termasuk juga tempat ibadah, kemudian perkantoran pemerintah. Ini sebenarnya sudah ada surat edaran dari Menpan RB, kemudian juga dengan tokoh-tokoh dan ormas yang berpengaruh. Nah, sambil sosialisasi dijalankan, langkah-langkah koersif juga sudah mulai dipersiapkan, baik dengan menerapkan undang-undang wabah penyakit penular, karantina kesehatan, KUHP, yang menggunakan acara pemeriksaan biasa, artinya diproses oleh kepolisian, diserahkan kejaksaan, dan kemudian untuk diajukan ke pengadilan. Tapi di samping itu juga dapat dilakukan acara pemeriksaan singkat yang kita kenal sebagai tindak pidana ringan, kipiring. Ini untuk khususnya yang misalnya pemakaian masker yang diatur dengan perda atau dengan perkada. Penegaknya yang paling utama adalah dari Satpol PP dan Polri, yang didukung oleh kejaksaan dan pengadilan. Ini dikemas dalam namanya operasi justisi. Namun memang sangat situasional di lapangan. Upaya koersif adalah upaya yang terakhir, ultimate remedium, upaya terakhir. Namun perlu ada ketegasan memang. Kemudian kita sudah menyampaikan tadi kepada kepala daerah, gubernur dan bupati wali kota, itu perlu ada kekompakan, kuncinya kekompakan dari Forkompinda. Para kepala daerah kita harap bisa untuk memimpin rapat Forkompinda, kemudian mengeluarkan surat edaran atau instruksi gubernur, dan kemudian menyusun strategi satu visi antar Forkompinda tingkat 1, sekaligus juga merapatkan dengan kepala daerah tingkat 2, bupati wali kota yang terkena PPKM darurat bersama Forkompinda tingkat 2, sehingga terdapat satu kesamaan visi antara tingkat 1 dan tingkat 2 untuk menerjemahkan instruksi Mendagri yang segera kita keluarkan sesuai dengan situasi lapangan masing-masing. Kemudian juga kita minta agar kepala daerah hadir di lapangan. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Hadir di lapangan, mungkin pada saat sosialisasi, pada saat melakukan dialog dengan asosiasi, kemudian juga memberikan penjelasan mana yang dimaksud dengan esensial, yang mana yang kritikal di daerah masing-masing. Jadi diinventarisasi dan dijelaskan sehingga tidak multitafsir. Kemudian juga pada saat upaya-upaya koersif misalnya, sidak atau penegakan hukum, ini kita harapkan juga kepala daerah, bupati, wali kota, bersama Forkompinda bisa muncul, dan kemudian tolong rekan-rekan media cover mereka, sehingga terlihat gerakan yang masif oleh para pimpinan daerah. Itu akan memberikan efek getar yang luar biasa nanti pengaruhnya di masyarakat. Yang terakhir adalah mengenai masalah bansos. Bansos ini selain tunai yang berasal dari Kemensos, dari daerah tingkat 1 maupun tingkat 2, di dinas sosial masing-masing itu ada mata anggaran bansos dan jaring pengaman sosial. Ini dapat digunakan dan kemudian diharapkan dapat disalurkan kepada yang terdampak dalam bentuk fisik sembako, biar kelihatan di masyarakat.
Demikian juga dana desa juga dapat dimanfaatkan 8% dari dana desa untuk kepentingan salah satunya untuk bansos. Karena memang ada peraturan Menteri Keuangan 8% dari APBD khususnya dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Jadi komponen APBD itu adalah ada transfer pusat. Dalam transfer pusat itu ada DAU dan DBH, dana bagi hasil 8% digunakan untuk kepentingan penanganan COVID. Di antaranya adalah termasuk mendukung pelaksanaan PPKM ini, masker, pembagian masker, vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, juga dukungan kepada kelurahan. Karena di kota-kota ini ada, mereka tidak punya anggaran, kota-kota sangat tergantung pada wali kota masing-masing. Ini dapat digunakan dari 8% APBD, DAU, dan DBH. Kalau untuk desa memang mereka memiliki dana desa. Nah ini kira-kira untuk dukungan anggarannya. Kita harapkan dengan berlakukannya PPKM darurat ini, maka akan secara paralel Jawa Bali melaksanakan beberapa daerah yang memang 15 kota yang memang indikasi yang disampaikan oleh Bapak Menko, kemudian Menkes dan Kepala BNPB, kita harapkan bisa menekan secara paralel sehingga tidak terjadi efek pingpong dan serempak. Ada tekanan secara nasional untuk menurunkan angka tingkat nasional. Demikian Bapak Menko. Terima kasih Bapak Menko. Terima kasih Bapak Mendagri. Selanjutnya Kepala BNPB diwakili Deputi 4. Silakan Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak Menko, Bapak Mendagri, Bapak Kemenkes, rekan-rekan media yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan evaluasi terhadap kepatuhan prokes dan PPKM Mikro. Yang pertama, peta zonasi kepatuhan menggunakan masker selama 7 hari terakhir untuk level kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan desa di 27 provinsi di luar Jawa Bali. Selama 1 pekan terakhir, terdapat 65 atau 29,68% dari 219 kabupaten kota di provinsi luar Jawa Bali yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%. Dan yang kurang dari 60%, kita lihat di slide yang warna merah, itu 33 kabupaten kota di peta nampak. Kemudian pada level kecamatan terdapat 371 atau 30,89% dari 1.201 kecamatan di provinsi luar Jawa Bali memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%. Ada 239 kecamatan tingkat kepatuhannya masih di bawah 60%. Pada level kelurahan desa terdapat 1.825 atau 33,4% dari 5.523 kelurahan desa di provinsi luar Jawa Bali yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%. Dari jumlah 1.825 ini masih terdapat 1.367 kelurahan atau desa atau 24,5% tingkat kepatuhan masih berada di bawah 60%. Berikutnya, peta zonasi kepatuhan menjaga jarak selama 7 hari terakhir. Dapat kami sampaikan bahwa terdapat 69 kabupaten kota dari 218 kabupaten kota di provinsi luar Jawa Bali yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75%. Dari 69 kabupaten kota ini, 35 kabupaten kota atau 16,6% tingkat kepatuhannya masih di bawah 60%. Kemudian pada level kecamatan terdapat 340 atau 28,33% dari 1.200 kecamatan di provinsi luar Jawa Bali memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75%. Dari jumlah 340 itu, 228 kecamatan tingkat kepatuhannya juga masih di bawah 60%. Terdapat 1.462 atau 26,48% dari 5.521 kelurahan desa di provinsi luar Jawa Bali memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak di bawah 75%. Dari 1.462 ini masih ada 1.070 kelurahan dan desa yang tingkat kepatuhannya juga masih berada di bawah 60%. Berikutnya, sebagai ringkasan dapat kami sampaikan bahwa rata-rata
sekitar 23,97% dari kelurahan desa di Indonesia masih memiliki kepatuhan rendah dalam menggunakan masker, dan 20,19% dari kelurahan desa di Indonesia memiliki kepatuhan rendah dalam menjaga jarak. Provinsi dengan cakupan kelurahan desa terbanyak dengan kepatuhan menggunakan masker rendah adalah Maluku Utara 50%, Sulawesi Tenggara 40,74%, dan Sulawesi Tengah 36,36%. Provinsi dengan cakupan kelurahan desa terbanyak dengan kepatuhan menjaga jarak rendah adalah Maluku Utara 50%, Kepulauan Bangka Belitung 35,56%, dan Bengkulu 33,33%. Jumlah kinerja posko mengalami peningkatan signifikan dalam satu pekan terakhir dan merupakan jumlah kinerja kumulatif mingguan tertinggi dengan kenaikan 9,80% dibandingkan pekan sebelumnya. Selama seminggu terakhir, hampir seluruh kinerja posko mengalami kenaikan. Dengan kenaikan tertinggi pada kegiatan memasang materi edukasi 68%, penyemprotan disinfektan 59,55%, dan pembatasan jam malam 47,05%. Kegiatan penegakan disiplin, pembubaran kerumunan, meniadakan kegiatan sosial, pengawasan, keluar masuk wilayah, diharapkan dapat meningkat seperti yang pernah terjadi di bulan Mei 2021. Kegiatan menutup rumah ibadah, pelaksanaan tracing, mendukung vaksinasi, meningkat sangat drastis selama 2 pekan terakhir. Berikutnya, evaluasi kinerja. 5 provinsi di luar Jawa Bali dengan cakupan pelaporan kinerja terbaik adalah Kalimantan Selatan, 80,77%, Kepulauan Riau 79%, Aceh 63,86%, NTB 59,49%, dan Kalimantan Timur 59,48%. Sedangkan 5 provinsi di luar Jawa Bali dengan cakupan pelaporan monitoring kepatuhan prokes terbaik adalah Kalimantan Selatan 61,09%, Kalimantan Timur 53,89%, Aceh 51,73%, Gorontalo 49,27%, dan Kepulauan Riau 46,50%. Berikutnya dari Satgas, kami merekomendasikan ada 4 kebijakan. Yang pertama dengan pendekatan 5S1T dalam penanganan COVID-19. Yang pertama adalah strategi promotif, preventif, dan tanggap darurat akibat lonjakan kasus. Yang kedua terkait dengan struktur, perlu dilakukan kolaborasi pentahelik antara pusat dan daerah. Yang ketiga, sistem penanganan berbasis gotong royong, taktis, dan strategis. Yang keempat, tentu skill, diperlukannya kepakaran dan pelibatan aktor multidisiplin. Yang kelima, kecepatan, disiplin, komitmen, militansi selama 6 sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang. Target kita adalah menurunkan penambahan kasus harian hingga di bawah 10.000 per hari. Yang kedua, kolaborasi pentahelik pusat dan daerah. Pertama, Satgas merekomendasikan memaksimalkan fungsi posko untuk mendorong kepatuhan prokes, menegakkan disiplin, pelaksanaan 3T, dan vaksinasi level desa kelurahan dengan pendekatan pentahelik berbasis masyarakat. Yang kedua, melibatkan unsur masyarakat, termasuk swasta, lebih banyak dalam penanganan COVID-19. 3, menetapkan pesan komunikasi yang sama, dengan pendekatan yang spesifik di tiap daerah dan serentak di seluruh lingkup masyarakat. Rekomendasi yang ketiga, kebijakan adalah pelaksanaan 3M dan 3T serta vaksinasi. Yang perlu kita lakukan adalah pertama pengetatan pelaksanaan protokol 3M, terutama pada desa kelurahan dengan kepatuhan prokes rendah di bawah 75%. Jumlah kasus aktif dan persentase bor rumah sakit rujukan COVID-19 masih terus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu diperlukan penguatan 3T dan vaksinasi. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan penegakan disiplin, pembubaran kerumunan, dan menegur meniadakan kegiatan sosial selama PPKM Mikro dilaksanakan. Kebijakan yang keempat adalah pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Pemerintah daerah, Satgas Kabupaten Kota, Satgas Kecamatan, hingga posko desa, kelurahan melakukan monef perkembangan kasus dan kinerja PPKM Mikro di wilayahnya menggunakan dashboard terintegrasi BLC. Yang kedua, melaksanakan supervisi maupun pelaporan berjenjang sesuai tupoksi secara rutin dengan output yang jelas. 3, mendorong peningkatan kedisiplinan penginputan data kinerja posko untuk mengetahui pelaksanaan PPKM Mikro di level desa dan kelurahan. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan evaluasi kepatuhan prokes dan PPKM Mikro fokus luar Jawa Bali dalam kesempatan kali ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Ses. Baik, terima kasih Bapak Menko Perekonomian, Pak Mendagri, Pak Menkes, kemudian Pak Deputi dari BNPB sudah menyampaikan banyak penjelasan. Mohon izin Bapak, ini ada banyak pertanyaan. Yang pertama mungkin kami kelompokkan pertanyaan yang sebagian besar untuk Pak Menko, kemudian nanti yang kedua sebagian besar untuk Pak Menkes, yang ketiga untuk Pak Mendagri, dan yang keempat nanti untuk Pak BNPB. Kemudian nanti yang di sesi kedua masih ada beberapa pertanyaan yang lain. Yang pertama untuk Pak Menko Perekonomian dari Hendro Berita 1, Bapak. Pertama pertanyaannya, apakah ada target khusus untuk luar Jawa Bali dengan menerapkan PPKM darurat ini? Kemudian apa saja kira-kira kalau ada target khusus yang akan dilakukan setelah yang menetapkan 15 kabupaten kota ini? Ini yang pertama untuk Pak Menko. Yang kedua untuk Pak Menko tadi banyak yang meminta penegasan kembali Bapak, kapan waktu pemberlakuan untuk PPKM darurat terhadap 15 kabupaten kota yang di luar Jawa Bali. Tadi sudah disinggung oleh Pak Mendagri mulai hari Senin, namun teman-teman tadi ada 2-3 yang menanyakan kembali penegasan kapan mulainya diberlakukan. Yang ketiga dari Aris Bloomberg dan Dewi Tempo, Pak Menko dan Pak Menkes terkait dengan rencana untuk vaksin dosis ketiga yang akan diberikan pada nakes, apakah akan menggunakan vaksin yang sama atau mix dengan vaksin yang lain dan bagaimana target pelaksanaannya? Ini jadi ada 3 Pak Menko terkait dengan Bapak tadi, jadi mengenai target khusus untuk PPKM darurat ini, kemudian penegasan kembali pemberlakuan dan mengenai vaksin untuk nakes. Mungkin kami yang untuk Pak Menkes, yang di sesi pertama ini ada pertanyaan dari Diko Tempo terkait dengan masalah kelangkaan obat bagi pasien COVID-19, kalaupun ada harganya cukup tinggi. Demikian juga sama dengan Fitri dari Liputan 6 menanyakan juga, berdasarkan survei KPPU harga obat di daerah PPKM darurat melampaui harga HET. Bagaimana penanganan dari Pak Menkes terkait dengan harga obat ini? Pertanyaan kedua yang terkait dengan Pak Menkes, pertama yang terkait dengan jaminan keamanan stok oksigen. Apakah tidak dimungkinkan misalkan pemerintah mendirikan semacam sentra atau posko satu pintu, misalkan dipimpin oleh PMI pusat? Ini pertanyaan dari iNews. Jadi ada 2 pertanyaan di sesi 1 untuk Pak Menkes. Mungkin ini dulu Pak, kami mohon Pak Menko dan Pak Menkes, kemudian nanti di sesi berikutnya Pak Mendagri dengan Pak BNP. Kami persilahkan Bapak Menko Perekonomian. Ya, secara umum target daripada PPKM darurat ini adalah menurunkan kasus daripada COVID-19. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes bahwa beberapa kasus yang bisa dimonitor berbasis kepada varian of concern Delta, itu Pak Menkes sekarang sudah memberikan acuan bahwa apabila CT-nya rendah di bawah 20, bahkan ada yang di bawah 10, ini potensial besarnya adalah varian Delta. Dan ini bisa termonitor karena pemerintah Provinsi Sumatera Barat memasukkan CT itu dalam laporannya, sehingga dari pemerintah bisa memonitor modelnya. Dan ke depan, tadi Pak Menkes mengatakan model daripada data akan dilengkapi dengan CT, sehingga dengan demikian kita bisa mendeteksi lebih awal. Dan tentu target berikut kita terus monitor terkait dengan kasus aktif, kemudian tingkat keterisian tempat tidur, BOR, walaupun tadi disampaikan bahwa BOR itu harus didorong kita lebih dari kapasitas tempat tidur yang ada, ditingkatkan sampai dengan 40% untuk penanganan COVID. Nah, kemudian yang berikut yang menjadi catatan juga prosentasi daripada vaksinasi. Tentu ini Pak Menkes akan memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang kita berlakukan PPKM darurat untuk diberikan tambahan vaksin, karena tambahan vaksin di luar Jawa Bali yang tertinggi adalah di Kepri, sehingga kita mendorong bahwa daerah-daerah lain juga bisa mengejar
jumlah yang divaksinasi, sehingga akan lebih membuat daya tahan terhadap kasus COVID ataupun terhadap varian-varian yang baru. Kemudian terkait dengan berikutnya adalah untuk dosis ketiga, nanti Pak Menkes sekalian aja yang menjawab, karena itu dari teknisnya nanti akan didorong oleh Pak Menkes, baik itu mengenai waktunya, teknis waktu dan kedatangan daripada vaksin-vaksin baru yang bisa dilakukan, bantuan-bantuan dari Amerika, dari Jepang, dan yang lain yang bisa digunakan untuk dosis ketiga. Kemudian lainnya, saya rasa itu cukup ya yang ditanya tadi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Menko. Berikutnya kami undang Pak Menkes, ada 3 hal tadi yang terkait dengan masalah harga obat, kemudian oksigen, dan yang ketiga yang dari Pak Menko tadi mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi yang ketiga untuk tenaga kesehatan. Kami persilakan Bapak Menkes. Terima kasih Pak Susi. Jadi memang rekan-rekan wartawan, rencana vaksinasi ketiga sudah disetujui oleh Pak Menko sebagai Ketua KCPPEN. Catatan kami adalah karena memang kondisi vaksinasi kita masih belum mencakupi seluruh target vaksinasi, maka penting untuk kita pahami vaksinasi ketiga ini hanya diberikan kepada nakes. Ya. Vaksinasi ketiga ini hanya kita berikan kepada nakes karena tenaga kesehatan kita itu yang setiap hari bertemu dengan vaksin yang virus yang tinggi sekali kadarnya, dan mereka harus kita lindungi mati-matian agar bisa konsentrasi bekerja. Kami juga sudah berdiskusi dengan BPOM dan ITAGI ya sebagai penasihat independen mengenai program vaksinasi ini, dan sudah menyetujui bahwa vaksin ketiga akan diberikan menggunakan vaksin Moderna. Sehingga dengan demikian bisa memberikan kekebalan yang maksimal terhadap variasi-variasi mutasi virus yang ada. Vaksin Moderna ini rencananya akan datang di hari Minggu dan diharapkan mulai minggu depan sudah bisa kita mulai. Nanti detail pelaksanaannya Pak Dirjen bisa menindaklanjuti, menjelaskan ke teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua mengenai kelangkaan obat. Kita sudah mengamati bahwa jumlah obat seperti favipiravir, azitromisin yang memang sulit didapatkan, sebenarnya stoknya ada. Ada sedikit isu di distribusi, kami sudah bicara juga dengan GP Farmasi, kita sudah menghimbau, tolong dibantu. Karena masyarakat sangat membutuhkan, dan ini saatnya kita membantu masyarakat kita yang sangat membutuhkan dengan memperlancar distribusi dan juga menjaga harga di level yang terjangkau oleh masyarakat. Harga eceran tertinggi yang kami pasang itu adalah harga di mana Kementerian Kesehatan membeli obat itu dari beberapa produsen. Jadi transaksinya sudah terjadi. Yang kedua, harga itu adalah harga yang terpasang di sistem e-katalog pembelian pemerintah, dan harga itu juga range harga yang terjadi transaksi saat BPJS melakukan pembelian obat. Jadi harga-harga yang ditentukan di harga eceran tertinggi adalah harga transaksi yang terjadi benar-benar sebelumnya antara pemerintah dengan produsen, antara LKPP, lembaga pembelian pemerintah dengan produsen, dan juga dengan BPJS produsen. Memang untungnya mungkin akan lebih kecil, tapi kita berharap bahwa teman-teman di industri farmasi bisa membantu rakyat kita yang sekarang kekurangan obat dan obatnya harganya tinggi sekali agar bisa menyediakan obat yang terjangkau.
oleh seluruh rakyat kita. Ya. Kita perlu bersama-sama bergotong royong menciptakan suasana di mana rakyat bisa tenang mengakses obat. Mengenai oksigen, sudah diputuskan bahwa di Jawa setiap provinsi akan membentuk Satgas Oksigen. Ya, di mana Satgas Oksigen ini akan mendata menggunakan sistem yang tadi saya sampaikan seluruh kebutuhan oksigen di masing-masing rumah sakit di provinsi yang bersangkutan. Nanti Satgas Oksigen ini akan berhubungan dengan Satgas di kantor pusat yang akan menghubungkan antara kebutuhan masing-masing rumah sakit di provinsi terhadap produsen-produsen yang ada di Indonesia, dan bahkan kalau memang memerlukan kita akan melakukan impor oksigen. Ya, buat informasi Bapak-bapak Ibu sekalian, kebutuhan oksigen rumah sakit sebelum lonjakannya kedua ini sekitar 400 ton per hari. Sekarang naik terus ke 800, ke 1000 ton per hari. Ya, kita sekarang sedang mempersiapkan berdasarkan perhitungan kita mungkin memerlukan dengan sangat konservatif sampai 2.400 ton per hari. Dan kita sudah mempersiapkan bagaimana kita akan mensuplai kebutuhan oksigen sebanyak itu untuk masing-masing rumah sakit yang ada di Jawa dan Bali, dan nanti akan kita replikasi sistemnya untuk rumah sakit yang ada di luar Pulau Jawa. Mungkin demikian Pak Susi, terima kasih. Kami kumpulkan ada beberapa pertanyaan untuk Pak Mendagri dan Pak Deputi BNPB. Yang untuk Pak Mendagri dari Harapan Rakyat ini terkait dengan masalah pengenaan sanksi Pak, dan juga ada dari beberapa teman-teman media yang lain. Pertama mengenai pengenaan sanksi baik bagi pelanggar prokes maupun bagi pemerintah daerah, bagaimana pelaksanaannya. Untuk sanksi pelanggar prokes ini ada yang dinilai terlalu memberatkan, misalnya tukang bubur di Tasikmalaya yang didenda 5 juta. Nah, bagaimana sebenarnya pengenaan sanksi terhadap pelanggar prokes maupun pemerintah daerah. Dan yang kedua yang untuk Pak Mendagri, ini terkait dengan pertanyaan apakah menurut Bapak kerjasama dengan daerah di masa PPKM darurat ini sudah cukup baik, melihat sekarang ini juga banyak penanganannya dilakukan di daerah. Jadi dua hal itu Pak, terkait sanksi dan terkait dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian untuk BNPB, yang pertama terkait dengan penerapan PPKM darurat ini sebaiknya mengikut sertakan militer. Nah, kalau di Indonesia ini dari iNews, saya belum melihat banyak yang terlihat apakah keamanan di saat darurat ini sudah cukup bisa ditangani. Yang kedua hampir sama dengan yang iNews tadi, pertanyaan dari Doni Bisnis Indonesia. Ini pemerintah menerapkan PPKM darurat, tapi pelaksanaan di lapangan belum kelihatan betul kedaruratannya. Keterlibatan TNI, Polri, dan para relawan masih seperti biasa saja, belum seperti darurat pada saat tsunami Aceh. Bagaimana melihat situasi ini dari BNPB untuk mengkoordinasikan pelaksanaan menanggapi kedaruratan ini? Ini Pak, mungkin kami undang lebih dahulu Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian dari BNPB. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau mengenai sanksi, tadi sudah kita sampaikan bahwa ada sejumlah undang-undang serta peraturan daerah yang dapat diterapkan. Undang-undang misalnya undang-undang tentang wabah penyakit menular, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 ya, kemudian Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018, kemudian juga ada KUHP, itu pasal 212 sampai 218 yang intinya tidak mengikuti perintah dari petugas yang sah. Kemudian, nah terhadap undang-undang yang 3 ini dapat dikenakan diterapkan misalnya ada kerumunan massa yang besar, dibubarkan tidak mau, atau telah dilakukan kalau sudah dilarang. Ini dapat dikenakan dengan acara yang saya sebut tadi, acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa itu artinya karena ancaman hukumannya ini di atas 1 tahun,
sehingga prosesnya tidak bisa dilaksanakan dengan cara yang singkat atau tipiring, tidak pidana ringan. Nah, ini diproses oleh kepolisian dan kemudian diajukan kejaksaan dan kemudian disidangkan di peradilan umum. Kemudian untuk yang levelnya pelanggaran-pelanggaran yang relatif rendah, seperti misalnya tidak menggunakan masker, ini ada peraturan daerah. Ada peraturan daerah itu artinya yang sudah disepakati dengan DPRD, dibuat oleh DPRD. Ini bisa dikenakan sanksi pidana, baik itu denda, kemudian sanksi kurungan, itu dapat dikenakan. Kalau tidak ada perda, maka kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dapat mengeluarkan peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah ini sifatnya sanksinya tidak boleh pidana. Jadi dia sanksi sosial misalnya, kerja sosial, kemudian sanksi administrasi, misalnya tempat hiburan, tempat usaha dan lain-lain, itu bisa dikenakan oleh kepala daerah. Nah ini untuk peraturan daerah ini dapat dikenakan, dapat dilaksanakan acara pemeriksaan singkat. Jadi namanya tindak pidana ringan dengan melibatkan Satpol PP dan kepolisian pada garis depan, dan kemudian langsung disidangkan di tempat oleh pengadilan, didampingi oleh kejaksaan, dan langsung dikenakan denda saat itu juga. Ini namanya dikemas dalam suatu operasi yang sudah disepakati, yaitu operasi justisi namanya. Mirip seperti tilang seperti itu. Nah kemudian kalau ada sanksi-sanksi yang dikenakan sampai ada pidana denda 5 juta, ini sangat tergantung dari daerah masing-masing. Ada yang menerapkan batas yang 5 juta, ada yang lebih rendah dari itu, karena memang perda dibuat oleh DPRD sesuai kesepakatan dan local wisdom daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Pemda yang tidak melaksanakan, maka ada dua aturan yang dapat dikenakan. Yang pertama adalah Undang-Undang Wabah Penyakit Menular nomor 4 tahun 84 tadi. Di situ disebut bahwa pejabat yang tidak barang siapa yang menghalang-halangi pelaksanaan dalam rangka untuk mencegah penularan wabah penyakit yang menular, itu dapat dikenakan pidana. Nah ini sendiri jelas bahwa ada instruksi Mendagri, dan dalam produk daripada Mendagri itu masuk dalam peraturan perundangan. Ini kalau nggak ditaati, maka ini dapat dianggap tidak mendukung atau menghalang-halangi. Dengan demikian dapat dikenakan pidana dengan acara pemeriksaan biasa sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 84 wabah penyakit menular. Di samping itu ada sanksi yang lain, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di situ disebutkan bahwa ada sejumlah pasal yang menyebutkan bahwa kepala daerah harus mengikuti atau mentaati peraturan perundang-undangan, termasuk instruksi Mendagri ini. Makanya digunakan rejim undang-undang pemerintahan daerah, karena memang ada kewenangan dari pusat, baik presiden maupun Mendagri, untuk bisa mengeluarkan peraturan atau instruksi. Nah, ini ada sanksinya memang. Sanksinya mulai dari yang administratif, ada yang teguran sampai dengan administratif, sampai dengan pemberhentian sementara 3 bulan. Nah, tapi ini kaitan dengan pertanyaan nomor 2, sampai hari ini dengan koordinasi yang sangat baik, melalui rapat-rapat yang dilakukan secara maraton, pusat dan daerah, ini seperti yang dilakukan tadi, Bapak Menko Ekonomi, seluruh menteri terkait, dengan seluruh kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, demikian juga yang untuk Jawa Bali, itu juga dipimpin oleh Bapak Menko Marinvest, dengan pola yang sama. Kami melihat bahwa semua daerah mendukung semua. Semua daerah baik tingkat 1 maupun 2, semua sepakat mendukung.
dan melaksanakan PPKM darurat ini. Kemudian di lapangan kita mendorong kepada kepala daerah untuk kompak, terutama tingkat 1, tingkat 2, strateginya untuk tingkat 1 disusun oleh gubernur, dan kemudian untuk di daerah tingkat 2 oleh para bupati wali kota masing-masing. Tapi karena memang antar daerah, terutama Jawa Bali misalnya, itu batas alamnya tidak ada, ini bisa terjadi mobilitas yang tinggi antar daerah, maka perlu ada strategi tingkat provinsi yang disusun oleh dengan arahan gubernur setelah rapat dengan Forkompinda tingkat 1 masing-masing. Nah, untuk yang tingkat 2 juga sama, kami melihat bahwa dengan adanya arahan bersama dari Pak Menko, jajaran Kemendagri, kemudian juga Kementerian Kesehatan, BNPB, kemudian kepolisian, jaksaan, dan jajaran TNI, itu membuat para anggota jajaran di bawah masing-masing itu semua kompak dalam satu paket Forkompinda. Jadi sampai hari ini kita melihat bahwa kerjasama pusat dan daerah sangat baik karena adanya komunikasi yang kita bangun, dialog, rakor-rakor yang kita bangun seperti yang dilaksanakan baru tadi. Kami kira demikian, Pak Menko. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dari BNPB, Bapak, mohon izin. Terima kasih Pak Sesmenko, rekan-rekan media terkait dengan pertanyaan dari INews dan Bisnis Indonesia tentang penerapan PPKM darurat yang melibatkan TNI. Penegasan dari kami juga sekaligus menjawab bahwa sejak awal pandemi ini memang TNI Polri itu merupakan andalan kita, itu harus kita akui dalam pelaksanaan penanganan COVID sejak Februari 2020 lalu. TNI tetap kita libatkan, kita koordinasikan terus berbagai kegiatannya seperti isolasi mulai dari desa, kabupaten, termasuk di hotel, repatriasi melibatkan TNI Polri, penebalan pasukan, termasuk distribusi obat dan almakes, kemudian vaksinasi, kemudian juga pelibatan Babinsa dan Babinka-Timas, tentu semua terlibat dalam PPKM Mikro ini. Dalam berbagai pelaksanaan 3M dan 3T kita juga melibatkan unsur TNI Polri, termasuk fasilitas-fasilitas milik TNI Polri kita dorong untuk bisa juga dipakai seperti tenda, velbed untuk menambah fasilitas rumah sakit. Kemudian pelaksanaan di lapangan sebagaimana peraturan Satgas tentu dipimpin di provinsi oleh gubernur, di kabupaten kota dipimpin oleh bupati dan wali kota, semua bersinergi melibatkan Forkopimda sebagaimana disampaikan Pak Mendagri tadi. Sampai dengan saat ini kita lihat memang pelaksanaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri terus berjalan dan berlangsung secara kompak, koordinasi mulai tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Dan tidak ada kendala sampai dengan saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pusat kepada daerah terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro ini maupun PPKM Mikro darurat. Demikian Pak Sesmenko. Baik, terima kasih Pak Deputi BNPB. Berikutnya masih ada banyak pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk Pak Menko, kemudian nanti untuk Pak Menkes juga masih sangat banyak pertanyaan. Untuk Pak Menko mungkin beberapa hal Pak singkat-singkat kami sampaikan. Pertama dari Kumparan, dari Latif, dan dari Ajeng dari CNBC. Yang dari Ajeng pertanyaan Pak Menko, mengapa hanya 15 kota yang di level assessment 4 di luar Jawa Bali dari 43 kota yang diterapkan PPKM darurat? Kenapa hanya 15 kota? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Kumparan, bagaimana mengenai sosialisasi penerapan PPKM darurat ini, khususnya untuk sektor esensial dan non-esensial, supaya tidak terjadi masalah operasional usaha di lapangan. Ini yang kedua, terkait dengan sosialisasi untuk sektor esensial non-esensial. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengenai distribusi bansos untuk PPKM darurat. Ini yang ketiga terkait dengan untuk Pak Menko. Yang terakhir yang untuk terkait dengan Pak Menko ada pertanyaan dari Yusuf Kontan mengenai karyawan mulai dipotong gajinya dan mulai di PHK.
mengapa pemerintah tidak memberikan BLT untuk karyawan dengan gaji di bawah 5 juta per bulan seperti tahun yang lalu? Demikian Pak Menko, mungkin 4 dulu untuk Bapak, kemudian nanti kami lanjutkan ke menteri yang lain. Kami persilakan Bapak Menko. Ya, pertama dari 43 yang ketat itu dievaluasi karena pada waktu kita terapkan itu setiap hari dimonitor dan yang dievaluasi sampai dengan tanggal 8 Juli. Memang yang termonitor terjaring dari 43 itu ada 23. Namun dengan penerapan kriteria baik itu kasus aktif perubahannya, kemudian dari ketersediaan tempat tidur COVID, kemudian juga terkait dengan cakupan vaksinasi. Nah, tentu dengan asesmen tersebut, baik itu kita lihat mengenai kesembuhan dan juga terkait dengan tingkat kematian, kita menjaring 15 daerah. Nah, 15 daerah ini tentu sesuatu yang sifatnya dinamis. Kita akan terus juga monitor ke depan, dan diharapkan daerah-daerah 43 ini kan seluruhnya sebetulnya sudah ketat. Jadi tinggal yang darurat ini diberikan prioritas lagi, karena ini adalah daerah-daerah yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Mendagri ada efek pingpong. Jadi kalau kita ketahui pada saat sebelum Lebaran, Sumatera naik, Jawa turun, tapi pasca Lebaran ini bertahap karena ada varian concern yang baru. Varian concern yang baru ini memang replikasinya atau tingkat penularannya jauh lebih tinggi dibandingkan varian Wuhan ataupun varian Alpha. Sehingga kalau kita lihat, kita harus mengambil tindakan sejak awal, dan tindakan sejak awal ini ya kita kunci di 15 daerah. Namun seperti tadi saya katakan, kita terus monitor secara harian agar kita tidak kesulitan ataupun tidak nanti tidak terantisipasi secara baik. Nah, sekarang kita sudah punya mekanisme yang tadi disampaikan Pak Menkes, bahwa sebelumnya kita harus menunggu genome sequencing untuk mengetahui daripada perkembangan. Kita tahu di awal genome sequencing 2 minggu, kemudian bisa dipercepat 1 minggu, tetapi dengan mekanisme yang tadi disampaikan Pak Menkes ini akan lebih sederhana. Kita lihat CT-nya, kalau CT-nya di bawah 20 atau di bawah 10, ini dalam tanda petik, ini sudah mewakili varian of concern yang kita khawatirkan. Sehingga dengan demikian kita tetapkan 15 daerah terlebih dahulu, karena juga kita lihat dari angka-angka kasus aktif, daerah-daerah lain tentu kalau kita bicara Jawa dan non-Jawa ini merepresentasi sekitar 21% dari keseluruhan kasus, dan mungkin level dan angkanya berbeda dengan yang di Jawa dan Bali. Kemudian yang kedua terkait sosialisasi, kita melakukan rapat intensif dengan gubernur, wali kota, bupati, hampir seluruh gubernur, bupati, wali kota, diadakan rapat secara langsung. Tadi disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri, di mana dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, BNPB, Kapolri, TNI, seluruhnya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, sehingga dengan demikian semuanya mempunyai pemahaman yang sama. Dan semua kita dorong bahwa beberapa fasilitas perlu juga dimonitor, selain fasilitas tempat tidur tentu terkait dengan obat-obatan dan vaksinasi. Sehingga dengan komunikasi yang sangat baik, maka sosialisasinya ini akan berjalan baik. Dan terkait dengan esensial dan non-esensial, sebetulnya ini sesuatu hal yang sudah dijalankan sejak PSBB. Jadi ini terus berjalan terhadap 11 sektor, dan untuk sektor yang berorientasi ekspor, yang diharapkan sektor yang terkait dengan pekerjaan, ini bisa terus bekerja, sektor produktif, dan tentunya yang terkait dengan non-esensial adalah pekerjaan administrasi perkantoran yang bisa dikerjakan secara work from home. Nah, kemudian yang berikut terkait dengan distribusi
bansos, ini pemerintah sedang mempersiapkan khusus untuk PPKM darurat ini terkait dengan distribusi beras 10 kg dari Bulog sudah diputuskan dalam rapat intern dengan Bapak Presiden, dan ini diterima kepada 20 juta masyarakat, di mana 10 juta adalah mereka yang menerima PKH dan 10 juta yang menerima BST. Nah, ini sedang difinalisasi dan didorong untuk dilaksanakan melalui Perum Bulog. Kemudian yang terkait dengan PHK, kita mengingatkan kepada pengusaha bahwa PPKM ini baru berlangsung dalam 2 minggu kemarin, tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 20. Sehingga tentu kalau melakukan PHK hanya dalam waktu 2 minggu ini, menurut saya ini bukan sesuatu yang sesuai. Karena biasanya tentu dan sektor esensial tetap dapat beroperasi, tentu sektor-sektor lain kami lihat secara kasus per kasus. Jadi kalau ada yang melakukan PHK hanya karena PPKM darurat, menurut pemerintah ini bukan sesuatu hal yang dalam tanda petik, ini bukan sesuatu hal yang pada tempatnya. Pemerintah akan terus melihat, karena pemerintah sudah memberikan banyak fasilitas, termasuk kemudahan daripada dari segi perbankan, dan juga terkait dengan usaha menengah dan kecil, memberikan subsidi bunga misalnya 3%. Sehingga tentu kalau ada kasus PHK, kita harus melihat kasus per kasus, tidak digeneralisir. Demikian, terima kasih. Mungkin berikutnya untuk Pak Menkes ada beberapa, mungkin kami singkat-singkat kami mengingat waktu. Mohon izin Bapak Menteri Kesehatan, ada pertanyaan pertama dari lilisuara.com, ini mengenai mohon untuk dielaborasi mengenai city value yang terlalu rendah Pak Menkes, apakah akan mempengaruhi gejala menjadi lebih berat atau terkait dengan penularannya. Yang kedua, mohon diupdate mengenai pelaksanaan vaksinasi untuk anak, apakah ada daerah yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Ini yang terkait vaksinasi anak. Kemudian yang ketiga, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menkes, mungkin nggak kami sampaikan dari Ivan Aditya ini mengenai varian-varian baru dan penyebarannya, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Menkes. Yang keempat mungkin jadi yang ketiga terkait dengan dari Tribun News, Pak, menyampaikan informasi di beberapa daerah tes PCR di puskesmas dibatasi 1 minggu hanya untuk 4 warga. Bagaimana kalau ada warga baru yang merasa sakit, ingin PCR di puskesmas, apa betul dibatasi? Yang terakhir untuk Pak Menkes terkait dengan target untuk herd immunity, apakah 2/3 dari total masyarakat sebenarnya idealnya berapa persen, dan bagaimana untuk mencapai target herd immunity tersebut? 5 pertanyaan ini Pak Menkes mungkin mohon kami untuk bisa dijelaskan secara singkat. Kami persilakan Bapak Menkes. Memang CT yang rendah itu menggambarkan bahwa kadar virusnya tinggi, ya. Itu merupakan ciri-ciri dari varian-varian yang baru. Yang alpha itu lebih rendah daripada varian Wuhan yang asli yang ada di Indonesia, dan delta lebih rendah. Tetapi CT yang rendah ini juga ternyata kita amati di varian delta lebih cepat menghilangnya atau lebih cepat matinya virus ini, ya, karena virus ini adalah defeating disease, ya, artinya dia akan mati sendiri. Sehingga dengan demikian kalau kita bisa menangani dengan cepat, sebenarnya kita bisa mengurangi fatality rate dari kasus ini. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana perkembangan vaksinasi anak. Vaksinasi anak sudah mulai di beberapa daerah. Memang kami mengkonsentrasikan kalau bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Kenapa? Karena jangan sampai mengganggu vaksinasi yang dewasa. Biar bagaimana data menunjukkan bahwa jumlah yang fatalitasnya tinggi, yang kemungkinan masuk rumah sakit dan wafat, orang tua jauh lebih tinggi dari orang dewasa juga lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Ya. Kemudian yang ketiga, mengenai tes PCR puskesmas dibatasi 4 orang per hari, harusnya tidak. Jadi kalau ada teman-teman yang memahami hal tersebut, mungkin bisa segera kontak ke Kementerian Kesehatan, ada websitenya di sana, agar kita bisa membantu. Kemungkinan besar puskesmas tersebut memang kekurangan bahan baku untuk melakukan tes PCR atau
kabupaten kotanya memang kekurangan bahan baku untuk melakukan tes PCR. Pertanyaan keempat mengenai angka herd immunity, sebenarnya targetnya kita yang 181,5 juta adalah 100%. Itu bukan 70%, itu 100% dari target awal usia 18 tahun ke atas, bukan 70% dari angka orang berusia 18 tahun ke atas. Dan kalau kita lihat dari ketersediaan vaksinnya, insya Allah itu kita bisa lakukan at least suntik pertamanya di tahun ini. Terima kasih Pak Sesmenko. Terima kasih banyak Bapak Menkes. Sebagai penutup, satu pertanyaan terkait ekonomi untuk Pak Menko, untuk closing sekalian. Dari Dinda CNBC, Bapak menanyakan mengenai strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal 3 dan 4, dan bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi full year 2021. Kami persilakan Bapak Menko Perekonomian sekaligus sebagai closing. Kami persilakan, Bapak. Ya, tentu pemerintah masih melihat penanganan pandemi COVID ini terkait dengan varian Delta ini berapa lama. Karena ini akan sangat menentukan asumsi skenario kita, apakah skenario yang optimis atau skenario yang lebih konservatif. Nah, kalau kita lihat sampai dengan kuartal pertama, ini kita lihat bahwa di kuartal pertama kita sudah lihat kita minus 0,72, dan di kuartal kedua dengan berbagai kebijakan, terutama di perpajakan dan relaksasi PPN, kita melihat bahwa recovery itu terlihat, dan pemerintah melihat bahwa angka 7% itu suatu yang masih bisa dicapai di kuartal kedua, dan kita terbantu dengan surplus neraca perdagangan yang selama 13 bulan berturut-turut, dan kita surplus 10,06 miliar di bulan Mei, dan neraca ini telah surplus selama 13 bulan berturut-turut, dan ini ditopang oleh peningkatan harga-harga komoditas, apakah itu komoditas batu bara, komoditas baja, komoditas kelapa sawit, kemudian terkait dengan karet maupun aluminium. Dan kita melihat dari ekspor kita juga yang menarik, selain daripada CPO kemudian dan turunannya dari logam, dari koper dan turunannya, juga ada yang terkait dengan perhiasan. Nah, ini menarik. Dan di kuartal ketiga memang menjadi tantangan paling utama, karena basisnya tahun lalu lebih tinggi daripada di kuartal kedua. Sehingga kita melihat bahwa di kuartal ketiga ini, yang kita harapkan bahwa konsumen yang kemarin indeksnya sudah di atas 100%, ini indikasinya di atas 100, sudah mencapai 104. Nah, diperkirakan kuartal ketiga dengan adanya mobilitas yang kita tekan dalam penanganan PPKM darurat sampai dengan turun di bawah 50%, ini kemungkinan dari sektor konsumen akan konsumsi akan turun, sehingga kita harus mengandalkan kembali kepada anggaran pemerintah. Sehingga kita sangat berharap bahwa konsumsi yang dilakukan pemerintah di kuartal ketiga itu masih bisa kita dorong di atas 5,6%. Dan ini harus juga konsisten diikuti di kuartal keempat. Nah, berikutnya tentu kita berharap investasi yang kemarin 2 kuartal ini sudah baik, diharapkan momentum investasi ini bisa terus dijaga, minimal investasi itu berada pada range antara 4 sampai dengan 5%. Nah, sedangkan dari segi ekspor diharapkan kita bisa bertahan kemarin di sekitar 13%. Nah, ini bisa di antara 12 sampai dengan 14%, dan importnya juga sekitar 12%. Maka kita berharap bahwa di akhir tahun ini range daripada pertumbuhan ini kita bisa jaga antara 3,7 sampai dengan 4,4. Tetapi kembali ini tergantung daripada varian Delta, dan kita berharap bahwa varian Delta ini bisa tertangani, dan kita melihat dari siklus yang ada di India berapa lama varian Delta ini turun, dan solusi yang dilakukan di India itu hampir sama dengan yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan pembatasan PPKM
darurat, PPKM ketat, kemudian vaksinasi yang dilakukan secara masif. Jadi kita sekarang mendorong agar vaksinasi dilakukan secara masif, sehingga tentu varian Wuhan ini bisa ditekan, sehingga mobilitas daripada masyarakat akan kembali. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Menko. Saya kira sudah sangat lengkap sekali teman-teman media. Ada kurang lebih 18 kelompok pertanyaan selama 1,5 jam ini tadi. Saya kira sudah sangat lengkap. Terima kasih kepada Pak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Deputi BNPB, juga teman-teman seluruh media cetak, media elektronik, media online. Penjelasan sudah sangat lengkap sekali. Mudah-mudahan penerapan PPKM darurat di luar Jawa ini bisa membantu mengendalikan penyebaran kasus COVID-19. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Mendagri, Pak Menkes, Pak Kepala BNPB, teman-teman media cetak elektronik, Pak Ses masih. Iya, Bapak. Siap. Terima kasih Pak Menko.